great one. This is your Sir Hiskia, and we will start our religion class with pray first. Let's pray. Thank you, Lord Jesus. Help us for today. In the name of Lord Jesus, we pray. Amen. After all, setelah beberapa hari, kita sudah belajar, setelah beberapa pekan maksud Sir, kita sudah belajar tentang siapa yang menciptakan kita. Dialah Tuhan. Nah, kita bisa tahu siapa yang menciptakan kita, tentunya Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mengenal Tuhan? Ingat, ada juga pepatah yang berkata, tak kenal, tak sayang. If you recognize God, if you knowing Him, you will love Him. Kenapa? Orang yang kenal seseorang, maka dia akan punya satu perasaan sayang, satu perasaan cinta. Biasanya kita tidak mungkin, we are impossible to love other, untuk mengasihi orang lain kalau kita tidak kenal siapa dia. Misalnya ada orang yang knocking our door, dia mengetuk pintu kita, pintu rumah kita dan berkata, "Halo, ini aku, maukah kau mengasihi aku?" Tentu tidak bisa demikian. Kita harus mengenal dia. Mengenal Tuhan atau mengenal pencipta kita adalah hal yang penting. Kenapa? Yang pertama, kalau kita mengenal Tuhan, mengenal pencipta kita, kita akan jadi tahu apa yang menjadi tujuan kita. Ingat, misalnya ada seorang yang menciptakan sebuah mobil, maka dia akan tahu, he will know that for what he created, untuk apa dia diciptakan, untuk apa dia ada. Penciptanya tahu untuk dikendarai oleh seorang dan untuk go to race or something, bisa pergi untuk balap atau sesuatu yang lain. Sir mau katakan, kalau kita tahu siapa yang menciptakan kita, kita akan tahu apa yang menjadi tujuan kita hidup, apa yang menjadi alasan kita hidup, dan pasti kita akan terarah, artinya tidak tersesat kayak mobil tanpa GPS, tanpa arah, tanpa tujuan, dia akan tersesat. Tapi kalau dia punya tujuan, maka dia akan melaksanakannya dengan baik apa yang menjadi tugasnya. Nah, begitupun kita akan jadi seorang anak yang luar biasa kalau kita tahu tujuan kita. Tetapi untuk tahu tujuan kita harus tahu siapakah pencipta kita. Dan pencipta kita Tuhan. Tuhan tidak kelihatan. Tuhan ada di sorga, tetapi Tuhan juga ada di antara kita. Terus bagaimana cara kita mengenal dia, sedangkan kita tidak melihat dia? Nah, yang harus kita lakukan adalah membaca Alkitab. Apa itu Alkitab? Alkitab itu adalah buku harian Tuhan. Tuhan, the diary of God. Tuhan punya cerita, dan dalam ceritanya itu kita akan jadi tahu siapa Tuhan. Misalnya, kita jadi tahu Tuhan Yesus bisa mengadakan mujizat. Kita juga tahu Tuhan Yesus yang menebus dosa kita. Kita tahu Tuhan marah akan dosa. Dari mana kita tahu? Alkitab. Tapi saya baru belajar untuk membaca. Ingat, di dalam hidup kita, dalam pribadi kita, dalam sehari-hari kita punya orang-orang yang akan mengenalkan kita dengan Sang Pencipta. Contoh, mama kita. Pernah enggak mama suruh berdoa? Berdoanya ke siapa? Ke Tuhan. Jadi mama sedang memperkenalkan Tuhan. Pernah enggak papa bacain Alkitab atau baca firman Tuhan untuk kita? Atau misalnya kita dengar firman Tuhan lewat pendeta atau guru. Nah, mereka dapat ceritanya dari mana? Dari Alkitab. Dan dari Alkitab itu kita bisa tahu siapa Tuhan kita. Jadi, so for this day, I just want to say that you must know God. Knowing God is a better. Mengetahui Tuhan adalah hal yang lebih baik daripada tidak tahu akan Tuhan. Seperti ada ayat firman Tuhan yang berkata begini. Dalam Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, siapa sih ini yang mau jadi anak yang smart, anak yang pintar, anak yang berhasil? Dia harus punya hikmat. Nah, bagaimana cara dia punya hikmat? Dia harus takut akan Tuhan. Fear the Lord, fear Jesus.
Takut di sini akan muncul, takut ini bicara hormat, taat, setia akan muncul kalau kita masuk pada bagian yang kedua. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Mengenal Tuhan membuat kita pintar, membuat kita mengerti, membuat kita mengetahui apa yang harus kita lakukan. Nah, sekali lagi bagaimana cara kita mengetahuinya? Lewat Alkitab. Kenali siapa Tuhan, siapa pencipta. Baca Alkitab, read the Bible, masuk ibadat, dengar firman Tuhan, hear the words of God yang di-preach by preacher, by pendeta, by gembala, oleh gembala, oleh pendeta. Dengarkan itu. Orang tua kalau bicara tentang firman Tuhan, suruh berdoa, suruh memuji Tuhan, suruh beribadah, itu adalah caranya untuk memperkenalkan Tuhan kepada kita. Sebab orang yang mengenal Tuhan akan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini artinya hormat. Siapa sini yang takut papanya? Takut bukan berarti benci. Takut artinya hormat. Takut artinya tahu bahwa mereka punya kuasa atau otoritas. Mereka adalah orang-orang yang bisa menghukum kita, tetapi juga yang akan menjaga kita. Begitupun Tuhan. Kita jadi takut akan Tuhan artinya kita hormat dan tahu bahwa Tuhan bisa menghukum kalau orang itu melakukan sesuatu yang tidak baik. Tetapi Tuhan akan memberkati orang yang melakukan yang baik. Dan dari mana semua itu? Dari mana informasinya, dari mana berita ini, dari mana kita tahu tentang ini? Lewat Bible. Jadi membaca Alkitab membuat kita mengenal Tuhan. Kalau kita recognize our God, knowing our God, we are be blessed. Kita akan jadi orang yang berbahagia, orang yang diberkati oleh Tuhan. So hari ini I just want to say to all of you, recognize God, kenali Tuhan lewat baca firman Tuhan. Love His words, cintai firman Tuhan. Dan close with His word, dekat dengan firman Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan membawa kita mengenal Tuhan Yesus Kristus. Thank you everyone.